Mari kita lihat bagaimana seorang petugas kebersihan dengan IQ setinggi 180 direkrut secara khusus oleh Departemen Kepolisian sebagai konsultan. Saat sedang membersihkan, dia secara tidak sengaja menjatuhkan kotak berisi dokumen kasus. Dan ketika hendak memeriksanya, dia menemukan bahwa arah penyelidikan polisi sepenuhnya salah. Mira menggabungkan potongan-potongan informasi tersebut, dan sebuah gambaran lengkap tentang tempat kejadian perkara muncul di benaknya. Semula korban Su dianggap pembunuh oleh mereka, jadi dia langsung mengoreksinya di papan kasus. Dia melakukan hal baik tanpa meninggalkan nama. Namun esok harinya, ketika detektif melihat catatan di papan kasus, dia sangat marah. Kasus pembunuhan bukanlah lelucon. Siapa yang mencoret-coret papan ini? Para petugas di tempat hanya Daphne, aku mau tahu siapa yang melakukan ini. Mira pun tidak lagi merahasiakan kesimpulannya sambil menunjuk korban, mengatakan bahwa istrinya tidak mungkin pelaku. Dari penataan furnitur dan barang-barang mereka, tampak sangat sempurna dalam hal posisi dan warna. Jelas bahwa pemilik rumah memiliki kebiasaan bersih. Namun saat polisi masuk, ada satu tali pengikat gorden yang hilang, yang tak bisa diterima bagi seorang pemilik rumah yang suka kebersihan. Lihat juga bekas selotip di kaki kursi. Bisa dipastikan bahwa korban diikat dengan tali pengikat dan selotip. Namun pergelangan tangan pria yang meninggal ini tidak ada bekas jeratan, yang berarti orang yang terikat bukan dia, melainkan istrinya. Dari saat korban dibunuh sampai tempat terakhir tak bergerak, harus ada orang ketiga di ruangan itu. Dialah yang membunuh suami dan kemudian mengikat istrinya. Inilah pelaku sebenarnya yang harus kalian cari. Analisis luar biasa ini membuat kedua orang tersebut tercemar. Rekomend pengawasan yang menunjuki seorang wanita masuk ke ruangan sebagai orang ketiga saat pembunuhan terjadi. Untuk memverifikasi ucapannya, mereka hanya bisa memindahkan Mira ke ruang tahanan. Setelah Mira pergi, kedua orang tersebut tidak dapat menemukan celah dalam analisanya, bahkan mencurigai dia sebagai pelaku sebenarnya. Jika apa yang dia katakan benar, semua penyelidikan mereka sebelumnya harus dibatalkan, dan semua usaha terbuang sia-sia. Kemudian, mereka memanggil wanita yang berada di lokasi kejadian. Apa yang kamu lakukan di rumah Acosta kemarin? Aku kemarin tidak di rumahnya. Jack menunjukkan foto yang diambilnya di tempat kejadian. Tapi gadis itu sangat menyangkal. Dia berkata bahwa dia seharian berada di rumah bekerja, namun tidak ada yang bisa membantunya memberikan alibi. Polisi mencurigai bahwa dia adalah orang ketiga di tempat kejadian perkara. Dan pernyataan Mira sepenuhnya benar. Setelah mendengar pembelaannya, polisi segera membebaskannya. Namun saat dia pergi, hanya dengan melihat satu halaman di komputer, Mira bisa menyimpulkan bahwa gadis itu bukan pelakunya, karena itu bukan video dari kemarin. Petunjuk yang susah payah dikumpulkan kembali gugur. Jinjie bertanya bagaimana dia bisa mengetahuinya, dan Mira menjelaskan bahwa dalam video angin bertiup ke arah selatan, sedangkan sebulan terakhir angin bertiup ke arah Bagaimana utara. kamu tahu arah mana jendela menghalangi? Dia mengatakan bahwa di belakang gadis itu ada sebuah gereja, dan biasanya gereja menghadap ke arah timur. Sejak abad ke-8, desain ini sudah diterapkan, agar sinar matahari yang masuk saat matahari terbit membuatnya terlihat lebih seperti Tuhan. Dengan melihat gerakan daun, dapat dipastikan bahwa angin dalam video berembus dari selatan. Mengenai arah angin pada hari kejadian kemarin, siapapun yang memiliki mata seharusnya memeriksa perakiraan cuaca. Kenapa jebakan yang begitu jelas ini tidak ada yang menyadarinya? Petugas-petugas berpengalaman seharusnya tahu. Dengan wajah bingung, petugas keluar mengejarnya dan bertanya bagaimana hal ini bisa terjadi. Lila menjelaskan bahwa karena IQ-nya yang sangat tinggi, otaknya bergerak cepat tak terkendali. Sering tidak bisa tidur, dia menonton drama misteri dan menyerap pengetahuan dari sana. Inilah alasan dia kesulitan berkomunikasi dengan orang biasa, sehingga memilih menjadi seorang petugas kebersihan untuk menopang hidup. Wah, bukankah ini menyia-nyiakan bakatnya? Kak Jin langsung mengusulkan agar dia membantu kepolisian. Urusan sosial aku yang urus. Pasti lebih baik daripada kamu jadi petugas kebersihan. Mila yang punya 3 anak untuk dibesarkan mengatakan bisa mencobanya. Pada hari pertama kerja, dia langsung mengkritik kemampuan investigasi mereka. Adik korban adalah tersangka utama, tetapi polisi menganggapnya tidak penting. Semua belum sempat bereaksi ketika mereka dibawa untuk bertemu adik korban, Sofia. Begitu masuk, Mira langsung memeriksa sekeliling, dan dengan cepat memastikan bahwa Sofia memiliki kecurigaan besar sebagai pelaku. Jack belum selesai memperkenalkan diri ketika dia sudah diberitahu, dan memberitahunya untuk bertemu lagi 1 jam kemudian, membuat detektif berpengalaman ini merasa sangat canggung. Dia ingin melihat apa yang menakutkan dari wanita ini. 1 jam kemudian, Mira membawa sebuah surat dan menemui Jack. Ternyata dia baru saja menyamar sebagai petugas kebersihan dan menyusup ke Sofita. Dia menemukan sebuah surat dari Brankas yang mencatat perselisihan antara dia dan korban, memberikan motif untuk kejahatan. Semakin Jack mendengarkan, semakin cemas ia merasa. Wanita ini sangat pintar. Apakah dia tidak tahu bahwa bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak diakui di pengadilan? Jack sekarang hanya ingin menjauh dari Mira agar tidak terlibat. Namun dia tetap memanggil suami Sofia untuk memberikan kesaksian. Tetapi pria itu jelas berbohong dengan mengatakan bahwa mereka berdua punya alibi. Pada hari kejadian, mereka mengaku sedang berwisata di Fontana. Namun, Mira langsung bisa melihat bahwa dia berbohong. Pria itu berpakaian dengan kustomisasi mewah, jelas merupakan elit dari kalangan atas. Orang seperti itu tidak mungkin pergi ke Fontana.
Selanjutnya, Jack dengan muka tebal datang kembali karena setelah semalaman berdiskusi, mereka menyadari bahwa apa yang dikatakan Mira benar. Melihat sikapnya yang begitu serius, Mira memutuskan untuk membantu sampai tuntas dan membawa mereka ke tempat kejadian perkara untuk melihat. Begitu masuk, dia mulai merekonstruksi kejadian saat itu. Saat itu, pasangan Sofia sedang bertengkar dengan keluarga korban. Kemudian korban mengambil senjata untuk mengusir. Namun senjatanya direbut oleh suami Sofia dan dibalikan untuk membunuh. Dan ada bunga layu ini, sebelumnya dia melihatnya dalam foto selfie istri korban. 3 hari yang lalu, bunga ini masih segar. Dan bunga seperti ini biasanya bertahan 4-5 hari. Namun dalam foto di tempat kejadian sudah layu mati. Pikirkan lagi pekerjaan pasangan Sofia. Satu bekerja di teknologi keamanan dan yang lainnya adalah ahli botani. Serta rumah ini, dengan memiliki sistem kontrol iklim yang paling canggih, pembunuh pasti menurunkan suhu dalam ruangan, kemudian menaikkannya kembali untuk membuat rumah menjadi hangat. Sehingga dokter forensik tidak bisa menilai waktu kematian dengan tepat. Lalu semua ini dijebakan kepada wanita keturunan Tiongkok. Sungguh rencana yang sempurna. Mengenai mengapa istri korban tidak ditemukan, kemungkinan karena Sofia tidak tega melukai saudarinya sendiri. Ini juga menjelaskan mengapa mereka menggunakan Fontana sebagai alibi. Kim tidak terkejut sama sekali, karena mereka tidak bisa memprediksi pemikiran seorang jenius seperti itu. Dia hanya mengatakan bahwa posisinya akan selalu tersedia, jadi hubungi saya jika Anda berubah pikiran. Namun, keesokan harinya, setelah berbicara dengan putrinya, dia benar-benar berubah pikiran. Mira memiliki 3 anak, tetapi mereka tidak pernah melihat ayahnya hingga hari pengadilan. Putri istri bilang kalau ayah mereka tidak menginginkan mereka lagi. Tapi Laji, dia pasti ada masalah, sehingga tidak bisa kembali menemui Maak kita. je werk verhuntelijk pieburen dachimo sender. Kalau begitu, ibu akan membantu kalian menemukan ayah. Dia melangkah dengan penuh percaya diri ke kantor polisi dan masuk dengan angkuh ke dalam kantor Kak Jin. Kalau saya Trejian, may kamusiyo harus friction nation. Saya udah siang wancu sandaran. Namanya Roman Sinkira, dan dia menghilang 15 tahun yang lalu. Coba sekali. Aku butuh bantuan.